Hamzah bekerja untuk membantu penyandang disabilitas yang ada di sekitarnya. Kemudian Hamzah juga itu sangat menyenangkan kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. Dia bisa memberikan motivasi kepada anak-anak remaja, memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bagaimana dia supaya dia bisa berjuang, dia bisa bekerja keras untuk meraih cita-citanya. Dulu waktu masa kecil di kampung ini, saya sih awalnya tidak merasa berbeda dengan yang lain teman-teman saya di sekitar lingkungan sini. Tapi itu akhirnya saya rasakan berbeda ketika semua teman-teman sepermainan saya itu sudah pergi sekolah dan saya tidak pergi sekolah. Nah, di pagi hari saya sunyi, saya sendiri. Suatu saat ada seorang guru sekolah luar biasa yang datang ke rumah mencari siswa ya tunanetra. Ya, saya langsung mengiyakan untuk bersekolah, tapi akhirnya saya harus meninggalkan rumah, meninggalkan kampung karena sekolah itu bukan di sini, dia ada di kabupaten lain. Setelah kuliah, saya selesai di Pertuni jadi pengurus, saya bergabung di PPDI. Seluruh ragam penyandang disabilitas itu mengalami diskriminasi, stigma, baik dari ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Akhirnya karena ada tawaran untuk bergabung di situ, saya bergabung. Nah, itu kan menunggu informasi peserta baru bisa instan hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah ada video. Saya memilih untuk menjadi aktivis khusus untuk isu disabilitas karena saya merasa bahwa isu-isu disabilitas ini jarang diperhatikan orang. Jadi kalau kita tidak segera untuk bangkit dan melakukan upaya untuk memperbaiki nasib teman-teman ini, maka akan ada ribuan orang yang tidak sejahtera, akan ada ribuan orang yang tetap akan terdiskriminasi, dan akan ada ribuan orang yang tidak bisa merasakan kehidupan ini secara baik seperti itu. Pak Hamzah itu adalah penggagas berdirinya yayasan ini, terus dia juga memberikan banyak petunjuk dan motivasi terhadap kami sebagai teman-teman pengurus. Walaupun Pak Hamzah memiliki kekurangan, tapi Pak Hamzah itu memiliki wawasan yang sangat luas sehingga mampu membimbing kami meskipun dia itu berada jauh dari kami. Assalamualaikum, Kakak. Waalaikumsalam. Masku. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Dari mana nih? Dari rumah teman, cuma lewat dari sini. Saya singgah dulu. Banyak jagung tahu sih. Bahannya aneh tuh. Begini Kamsa, kemarin itu saya dengar ada lowongan kerja di Alfamart. Terus itu ke Alfamart katanya menerima disabilitas. Kira-kira apa yang saya harus persiapkan untuk masuk di sana ini, Pak?
Oh iya. Oke. Kan waktu pelatihan katalis, kalian termasuk Irwan sudah dilatih bagaimana menyiapkan dokumen lamaran. Dan yang paling penting di situ kan CV toh? Iya Kak. Iya, jadi kalau memang Irwan mau melamar di situ di Alfamart, ya siapkan dulu dokumen lamarannya, kemudian CV-nya. Ya, begitu. Pokoknya Irwan sebagai calon tenaga kerja inklusi yang sudah dilatih, ilmu-ilmu yang dilatihkan pada saat pelatihan itu ini sekarang diterapkan. Begitu Irwan. Oke, Bos. Pemodelan katalis ini juga yang cukup menggembirakan sebetulnya. Itu ada respon yang cukup baik dari beberapa perusahaan. Ya, ada hotel yang mau menerima teman-teman penyandang disabilitas untuk magang di situ. Ada perusahaan motor yang mau menerima. Saya bersyukur sekali karena teman-teman sudah berjalan usahanya, berjalan kelompoknya, dan harapannya kita adalah walaupun program LEAP berakhir di Bulukumba, kelompok ini tetap jalan. Setuju teman-teman? Ya. Pemodelan kristal, bagaimana mendorong teman-teman yang sudah tidak memungkinkan untuk kita dorong masuk ke dunia kerja formal itu bisa melakukan wirausaha secara mandiri. Nah, makanya kita bentuk dia dalam bentuk kelompok-kelompok agar mereka saling menguatkan. Sepanjang proyek LEAP yang saya rasakan ini, perdanya Bulukumba juga sudah terbit di 2018. Kami masuk ke Bulukumba di awal 2019, tetapi penggunaan istilah itu mereka belum pindah. Mereka sebagian besar masih menggunakan istilah penyandang cacat. Selama kami ada di LEAP Bulukumba ini bersama dengan program LEAP, yang kami syukuri adalah istilah itu sudah terganti. Banyak orang sudah menggunakan istilah penyandang disabilitas atau difabel. Sesukses apapun kita dalam memperjuangkan sesuatu, kalau itu tidak ada penerusnya, itu menurut saya itu belum berhasil. Jadi kami berharap dan mengupayakan itu agar banyak penyandang disabilitas yang sadar dan mau bangkit dan berjuang lebih keras lagi dan berjuang lebih baik lagi.